Selamat datang buat Mas Mukti, Mas Soli. Makasih ini udah bisa datang loh hari ini ya. Ngomong-ngomong apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat, Mbak. Lagi di masa pandemi ini ya, kita perlu nih buat jaga kesehatan. Ngomong-ngomong mengenai masa pandemi, sekarang kan kita ini lagi ada pemberlakuan baru dari pemerintah, itu PPKM. Yang mana memang PPKM ini kan udah dilaksanain secara bertahap, Mas. Udah beberapa kali dilakukan, dan kalau kita hitung-hitung udah ada 1 bulan lebih pelaksanaan PPKM. Dan akhirnya nih banyak omongan-omongan nih dari masyarakat, apalagi mahasiswa pemuda. Karena di sini kan ada Mas Soli selaku pelaku usaha, kemudian ada Mas Mukti nih selaku pemuda dan juga mahasiswa yang mungkin lebih mengetahui mengenai PSBB. Untuk Mas Soli, Mas, kalau dilihat PPKM saat ini, apa sih Mas mungkin dampaknya terutama bagi pelaku usaha atau bahkan mungkin untuk dalam perekonomian keluarga atau apa seperti itu? Jadi gini, Mbak, untuk PPKM sendiri kan sebenarnya sudah diganti nama 2 kali ya. Iya. Yang pertama itu kalau nggak salah lockdown ya. Ya benar itu. Ya kan. Yang kedua PSBB. Oh. Nah, yang ketiga PPKM. Jadi para pelaku usaha itu sebenarnya sudah mulai sudah mulai terbiasa setelah terjadinya lockdown. Jadi pas awal lockdown itu memang kita benar-benar kaget, shock. Iya. Ya kan. Penurunan omset dahsyat sekali, bisa turun sampai 50-70%, Pak. Ya kan. Itu penurunan omset, ya kan. Terus kedua PSBB, kita belajar dari lockdown. Ya, belajar dari lockdown itu banyak, Pak. Dari mulai kita belajar strategi lagi, kita belajar marketing lagi, usaha lagi, bahkan ada yang cari tempat lagi, gitu. Ya. Yang ketiga PPKM. Di PPKM itu kalau saya, Mbak, ya, bertanya-tanya, saya udah sering coba komunikasi sama teman-teman pelaku usaha yang lain. Kita sebenarnya udah jenuh, Mbak. Udah jenuh yang hal-hal seperti itu. Jadi kenaikan perekonomian tidak ada, cenderung turun, orang juga cenderung sudah malas, gitu kan. Jadi dampak yang paling dahsyat itu memang di pendapatan omset. Ya, omset kita sampai sekarang memang belum naik. Katakanlah naik ya tidak begitu signifikan, tapi lebih cenderung stuck di angka-angka itu terus gitu. Nah, terus kalau menurut saya pribadi ya, Mbak, ya, kalau adanya PPKM seperti ini tuh paling tidak dari pihak pemerintah itu memberikan suatu bantuan untuk pelaku usaha. Memang ada sih dari dinas koperasi itu kan ada kan buat pendaftaran untuk UMKM untuk mendapatkan bantuan, tapi nggak semua dapat memang. Tidak merata ya? Tidak merata, ya. Jadi banyak yang dapat, banyak yang enggak. Ada yang memang pelaku usaha benar, daftar benar, pakai persyaratan juga benar, juga nggak bisa dapat juga banyak. Jadi ya seperti inilah, kita selaku pelaku usaha masih memikirkan, masih belajar untuk mencari strategi untuk marketing lagi gitu, Pak. Belajar strategi untuk gimana sih caranya kita menghadapi pandemi. Tapi kalau dampaknya jelas sangat-sangat mengerikan. Belum lagi kayak pelaku usaha yang punya karyawan, yang harus bayar kontrakan, ya kan. Banyak mungkin lihat di sini di depan kafe-kafe baru buka berapa bulan udah nggak kuat. Itu kan bulan, Mbak. Belum sampai 1 tahun. Depan kan banyak tuh, ya kan. Ya, kalau kita udah berjalan beberapa tahun ya mungkin masih belajar. Cuman kan orang-orang yang mungkin dampak dari karyawan di cut misalnya di PHK, dia mencoba untuk menjadi pelaku usaha, tidak ada basic untuk usaha, akhirnya dia juga belum bisa bangkit gitu ya. Jadi masih belum bisa membantu perekonomian keluarga. Dampaknya seperti itu, kurang lebih. Kalau ngomong-ngomong nih, kan tadi membahas mengenai marketing ya, berarti kan artinya kita masuk juga dengan peraturan dari pemerintah yang mengatakan para pedagang ini bisa berjualan asalkan take away. Gitu. Artinya kan juga mengurangi pemasukan dari para
pembeli yang biasanya memang beli untuk makan di tempat nih. Iya, dine in dikurangi ya. Iya gitu. Jadi gini Mbak, di PPKM ini kan ada beberapa peraturan yang menurut kami itu agak sedikit merugikan para pelaku usaha. Contohnya, tidak ada pembeli tidak boleh dine in gitu ya. Iya. Tidak boleh makan tempat. Yang pertama, yang kedua, untuk para pembeli dia lebih cenderung untuk saat ini ya membeli bahan makanan mentah untuk dimakan di rumah atau dimasak di rumah. Yang ketiga, dengan adanya PPKM, banyak pegawai kantoran yang dia itu biasanya makan di luar untuk makan siang, kan di WFH kan nih Mbak. Iya. Ada yang 100%, ada yang 75%. Nah, di situ kan orang-orang cenderung belanja di luar untuk kepentingan di rumahnya mereka sendiri kan, untuk bertahan beberapa bulan, mungkin 1 bulan gitu ya. Dari situ kan dampaknya lumayan Mbak. Yang biasanya para pegawai PNS, pegawai kantoran yang biasa makan di kita hilang, nggak ada. Bahkan saya tuh pernah ngalamin 1 hari tuh nggak ada yang makan di tempat kita Pak. Oh iya Mas. 1 hari nggak ada, benar-benar sepi. Sedangkan kita harus bayar karyawan, harus nabung buat kontrakan ya kan. Bahan-bahan yang sudah kita beli nggak mungkin dong kita pakai besok hari. Iya. Kalau misalnya memang bisa dipakai kan paling cuma 1, 2, 3 bahan ya. Yang bahan yang sudah jadi itu yang siap buat dimakan kan harus kita buang. Yang jelas modal kita keambil terus, kebuang terus. Makanan-makanan yang harusnya bisa dijual hari itu kebuang. Ya kan? Barusan tadi malam saya coba ngobrol-ngobrol sama pedagang jual roti bakar Oh iya. di daerah Bundaran Sri Kandi. Itu kan jalan ditutup 2 arah ya. Arah ke utara ditutup, arah ke timur ditutup, pas di Bundaran Sri Kandi. Dia bilang, Mas, pelanggan saya tuh yang dari luar tuh, yang dari jauh-jauh tuh dia nggak ada kesini Mas. Masa Mas? Dia nggak ada. Dia malas muter. Muter tuh udah malas, naik motor muter terlalu jauh malas. Apalagi dia keluar cuma malam ya kan. Iya. Belum lagi kalau misalnya keluar malam muter-muter, ada yang disuruh balik lagi, ada disuruh apa, dia udah malas. Saya tanya, omset turun berapa Mas? Wah, omset turun di atas 50%. Bahan-bahan yang biasanya dia sedia misalnya nih 3 kilo, dia kurangi 50%. Kadang habis, kadang enggak gitu. Kan dia juga pusing juga gitu kan. Ya, saya tanya, Masnya punya gimana nih Mas kalau misalnya kondisinya seperti ini? Ya saya pingin dinormalkan lagi lah. Jalan-jalan kalau bisa, kalau PPKM jangan ditutup. Ya, sebenarnya kalau penutupan jalan juga menurut saya pribadi juga kurang efektif. Iya benar. Ya, toh juga akhirnya bisa lewat jalan situ juga, bisa ke tempat itu juga, malah bikin keramaian. Iya, akhirnya bikin keramaian di jalan-jalan yang desa malah itu kebanyakan. Jadi lucunya gini Mbak, di PPKM ini ada 2 keramaian yang diizinkan. Ya, jadi keramaian di kita misalnya bikin hajatan nggak boleh, sekolah nggak boleh, bener kan? Sekolah nggak boleh, terus ke kantor nggak boleh. Tapi mohon maaf ya, antrian vaksin boleh rame-rame nggak? Bener nggak? Iya benar. Antrian bikin surat izin mengemudi sih misalnya, tes kesehatan boleh rame-rame Pak. Tapi kenapa sekolah nggak boleh, kerja nggak boleh? Padahal aktivitas sekolah sama kerja mungkin nggak seramai itu. Jadi gitu Mbak. Kita langsung balik nih ke Mas Mukti. Jadi berarti udah dari kacamatanya Mas Oli ya sebagai pelaku usaha. Sekarang nih dari Mas Mukti sebagai pemuda dan mahasiswa yang masyarakat lihat ini sebagai kaum intelektual. Dari Mas Mukti gimana? Yang ini ya. Jadi apa ya? Menurut pandangan kita sih mengenai tentang adanya PPKM ini sebenarnya gini sih. Kita merujuk kepada awal datanya COVID-19. Iya. Pada saat pertama kali terjadi di Cina itu kan Pak Luhut kan mengatakan, wah kalau Indonesia nggak bakal kena COVID ya kan, karena cuaca kita panas gitu kan. Itu hanya ya akhirnya masyarakat sudah mulai kena. Sehingga tiba-tiba datang nih di Indonesia, Jakarta kan, lah mulai pada panik masyarakat, mulai terkena istilah PSBB, lockdown ya kan. Sehingga apa? Sehingga itu mulai membuat kepanikan di masyarakat itu loh. Yang membuat panik lagi kan mengenai di sosmed Mas, mengenai orang yang tiba-tiba kejang terus mati itu kan bikin panik kan. Dan mulai saat itu ya masyarakat
panik, sehingga ada kasus di mana pasien COVID ketika meninggal itu kan sampai diusir pemakamannya. Nah itu kan mulai kan evaluasi dari pemerintah sehingga mulai mengurangi tentang berita-berita seperti itu. Tapi merujuk kepada aturan-aturan PPKM dan seterusnya, bagiku apa ya, itu adalah suatu kebijakan yang tidak ada timbal baliknya pada masyarakat gitu loh. Mungkin dari segi kesehatan iya membatasi kerumunan itu loh, tapi dari segi ekonomi kan ya kita juga harus mempedulikan itu loh Mbak. Harus ada pemulihan di ekonomi, apalagi Presiden kan sudah mengeluarkan KPC dan PEM, di mana Komite Penanganan COVID dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga itu sebenarnya harus berjalan berimbang seperti yang dikatakan Pak Jokowi pada saat siaran pers. Tapi sayangnya di daerah itu tidak menyambut baik gitu loh. Seharusnya kan ada nih pemulihan ekonomi daerah. Agar apa? Agar terobosan-terobosan kebijakannya itu mampu berdampak untuk menaikkan pemulihan ekonomi ya kan. Sehingga tidak adanya miskomunikasi itu loh. Sampai-sampai kita lihat kan di berita di villa-villa Gucci kan sampai mengibarkan bendera putih kan, not pendapatan. Itu kan aku pikir adalah kegagalan gitu loh, kegagalan dari komunikasi antara penguasa dan masyarakat yang seharusnya komunikasi itu ya sangat harmonis di kala pandemi ini gitu loh. Mungkin itu sih. Iya, sampai banyak omongan ya kalau pemerintah ini nggak berani ambil resiko dalam penanganan COVID. Karena kan memang kalau dilihat masalah ekonomi kita nggak bisa mungkin ya Mas, Indonesia ini perekonomiannya memang tidak semumpuni negara-negara yang lainnya gitu. Cuman dari pandangan saya ya Mas, kayak memang sebenarnya dari pemerintah ini dari awal penanganan itu sudah salah. Karena dari lockdown pun tidak ada komunikasi jelas dengan masyarakat, akhirnya banyak kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat yang akhirnya untuk lockdown itu gak maksimal. Ya kan, harusnya lockdown 2 minggu baru berjalan 1 minggu sudah banyak masyarakat yang udahlah ngapain gitu, udah jualan aja, akhirnya batal nih semua, percuma lockdown 1 minggu gak jadi, penanganannya gak ada dampak. Masalah apa tadi, pemerintah mengedukasi masyarakat tentang kesehatan ya. Jadi yang saya lihat di media maupun di sini yang dilakukan adalah bukan penyampaian tentang bagusnya kesehatan atau bahayanya seperti ini seperti itu enggak, tapi lebih ke arah mohon maaf ya, lebih ke arah nyoh kan misalnya dudulan maksimal jam 8 misalnya seperti itu ya kan, kan memang maksimal 20 menit. Kamu kalau mau misalnya mau apa ya dagang apa mau makan di tempat nggak boleh, harus dibungkus. Jadi itu bahasanya lebih ke arah menekan masyarakat Mbak, benar nggak ya Mas? Iya, benar kan? Misalnya saya mau berdagang, saya biasa kayak tukang nasi goreng misalnya, tukang roti bakar, dia nggak mungkin jualan pagi sampai siang sampai sore, nggak mungkin. Jualan lamongan dia jual siang kan aneh juga kan, kurang pas juga kalau misalnya makan-makan. Nah dia buka sore jam 8 suruh tutup, ya kan? Jadi yang ada kan orang dagang was-was gitu lagi jam 10 harus tutup nih, jam 8 harus tutup nih. Jadi bukan seperti itu. Nah menurut saya lebih baik ada edukasi. Kalau misalnya mau berdagang ya dikasih edukasi, kenapa sih harus ditutup jam 10 gitu. Jadi kita cara root cause-nya kita harus sampaikan ke masyarakat. Selama ini kan nggak ada penyuluhan ke masyarakat Mbak, yang saya tahu ya. Penyuluhan ke para pelaku usaha juga nggak ada. Teman-teman saya ada penyuluhan nggak, paling cuma baca baliho gitu doang, baca tulisan tok, benar nggak Mas? Benar. Di kota-kota juga seperti itu. Maksudnya segini, saya sih kepinginnya ya ada edukasi dari pemerintah. Misalnya nih, kita mengumpulkan para pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan punya komunitas Mbak. Misalnya komunitas A, B, C, kita ambil perwakilan salah satu misalnya untuk menyampaikan pesan dari pemerintah. Jadi kita cari root cause-nya nih, misalnya pemerintah mau bikin peraturan jam 8 harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Kan pasti ada pertanyaan dong. Kita sebagai masyarakat jam 8 harus ditutup. Waduh, mumet gitu. Ya kan? Kalau cuma sekedar penyampaian peraturan semua orang bisa. Tapi kalau misalnya kita cari root cause-nya,
Bapak jam 8 harus tutup ya Pak, karena ada peraturan seperti ini. Kenapa jam 8 harus ditutup? Misalnya nih, bisa menimbulkan kerumunan, bisa apa, misal. Terus untuk masnya, misalnya warung-warung yang buka di siang hari, mohon maaf maksimal pengunjung 20 menit, misalnya seperti itu loh Mbak. Harus ada edukasi, kenapa harus 20 menit? Seperti ini. Ya, terus kemudian ada feedbacknya dari kita, dari para pedagang, Pak, kalau misalnya nih saya tetap buka dine-in, saya nggak membatasi nih orang mau makan 20 menit, 30 menit, ya kan, 20 menit juga terbatas banget kalau buat makan, enggak. Tapi saya punya solusi nih dari pedagang, misalnya nih, kalau memang ada peraturan seperti itu, biar nggak menimbulkan kerumunan, kita kasih jarak nih untuk makan. Gimana Pak kalau seperti itu? Jadi harus ada feedback, komunikasi dua arah. Selama ini pemerintah kita adalah komunikasi satu arah dan itu benarnya perintah. Ya kan, orang sekarang sudah ketakutan dengan perintah karena apa? Kita mohon maaf nih update status kalau misalnya pemerintah karena undang-undang ITE ya jadi kayak dibatasi gitu loh Mbak. Nah harapan kita orang kalau sebagai pelaku usaha pinginnya kembali normal tanpa mengabaikan kepentingan negara seperti protokol kesehatan, terus misalnya harus cuci tangan, harus memakai masker, itu terserah lah, kembali ke masing-masing. Cuman artinya kita diberi edukasi yang lebih mendalam, bukan hanya sebuah perintah. Kalau cuma sebuah perintah, wah perintah tok ini, terus gimana kalau nggak nurut? Apa keluarga di rumah nggak ada buat beli susu, ya kan, nggak ada yang buat beli makan, gimana coba? Kayaknya lah kalau saya pribadi saya pingin kalau misalnya bisa seperti itu, berarti kan kita bisa kembali normal lagi nih, ya kan? Para pekerja kantoran bisa masuk. Orang-orang senang kok kalau misalnya pekerja kantoran. Saya yakin ya, misalnya nih orang tua kita, dia bukan PNS, bukan pekerja yang dapat penghasilan tetap. Dia harus bekerja setiap hari untuk mendapatkan uang di hari itu. Saya yakin 1000% pasti pinginnya semuanya normal, ya kan? Tapi saya nggak tahu kalau yang bekerja tetap ya. Orang tua saya bekerja dengan gaji tetap. Tapi orang tua saya juga nggak setuju dengan adanya WFH seperti itu, karena tugas WFH jauh lebih berat daripada di lapangan seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya, saran saya kembali lagi ke pemerintah, berikan edukasi yang bisa diterima oleh masyarakat, berikan komunikasi dua arah, jangan hanya perintah, itu paling penting menurut saya. Jadi misalnya ada perintah atau instruksi dari pemerintah, kita bisa kasih feedback. Ini Pak, saya minta solusi seperti apa. Kalau cuma perintah seperti ini, kasihan yang orang-orang bawah Mbak, ya kan? Mungkin kalau misalnya orang tuanya, mbaknya atau masnya, dari, mohon maaf ya, misalnya pelaku usaha, misalnya orang tua kita pelaku usaha, mereka pusing, gimana nih cara buat bayar kos-kosan anak, SPP anak, ya kan? Buat beli makan anak, saya juga pusing nih Mbak kayak gitu terus terang ya kan? Susu anak nggak bisa berhenti dong, ya kan? Pampers untuk saat ini ada masih baru pampers, ya kan? Belum budget bayar karyawan dan lainnya, jadi ini seperti itu. Jadi kalau misalnya memang bisa disampaikan ke pemerintah, kasih solusi yang tidak memberatkan masyarakat. Artinya kalau cuma seperti ini ya, yang terjadi seperti ini, itu orang-orang bawah sumpah serapah semua Pak. Beneran. Nyong pandangan apa ngesuk? Nyong orang li kerja, terus nyong pinang banyak yang di PHK juga. Barusan tadi pagi saya di pasar ya Pak. Barusan tadi pagi penjual kerupuk, dia berdagang di lahan, memang bukan lahan jualan ya, dia kayak di trotoar gitu. Kemudian ada petugas dari nggak tahu nih dari mana, dari dinas yang jelas ya, ke situ, Pak jangan jualan di situ Pak, diberesi ya Pak ya. Ya setelah bilang seperti itu orangnya pergi. Nah saya posisi parkir di situ, ya sumpah serapah keluar semua atau Mas, iya enggak? Nah terus kayak gitu yang dosanya siapa? Ya kan, yang kena sumpah serapah itu siapa? Kan nggak enak semua kayak gitu kan. Kalau misalnya kita edukasi dengan baik kan enak, kasih solusi. Nggak boleh dagang di sini ya, pindah ke sini atau kemana, kan enak ya. Pak jangan di sini ya, barangnya dinaik-naikkan, monggo pulang aja Pak. Ya pulang aja gimana? Dia belum dapat uang hari itu kok. Mas apa aja yang boleh, kan nggak enak juga gitu. Mendengarnya juga nggak enak, dilihatnya juga iba, ya kan. Mereka juga nggak dapat penghasilan bulanan, harian, ya kan. Gimana dia makan dan lain-lain lah. Jadi gitu Mbak. Kita minta solusi aja sih. Syukur-syukur bisa kembali normal tanpa adanya WFH, tanpa adanya apa-apa. Nyatanya mall sekarang dibuka, sampai sekarang sekolah nggak dibuka. Aneh, ya kan? Iya. Iya benar. Gitu, Mbak. Coba gini,
mengenai kembali ke tadi ya Mas, mengenai sebenarnya aturan apa ya, aturan penutupan itu aku masih agak bingung gitu loh. Yang digembor-gemborkan adalah social distancing, jaga jarak. Kok sampai di jam ada pembatasan penutupan? Itu kan ketika ditarik logisnya kan agak tidak logis. Nah, dalam hal itu apa ya? Cobalah dari pemerintah dijelaskan kan apa yang dikatakan Mas kan. Dan gini, ketika berbicara aturan itu, ketika perpanjangan terus-menerus yang dilakukan oleh presiden statement kan, perpanjangan diperpanjang dan malamnya kan langsung ada instruksi Mendagri, dan itu instruksi Mendagri kan langsung diturunkan kan menjadi instruksi bupati dan inwal, instruksi wali kota untuk praktek di lapangannya. Seharusnya ketika ada perumusan instruksi wali, entah instruksi wali kota maupun instruksi bupati, itu mengundang elemen-elemen yang terdampak gitu loh, seperti pedagang, seperti pelaku usaha, seperti dari kita mahasiswa, perwakilan dari pendidikan, itu kan harus dikumpulkan gitu loh dalam satu ruangan yang lebar. Aku pikir ya banyak kok di pemerintahan yang gedungnya lebar-lebar ya kan, tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Ya fungsinya untuk apa ya, urun rembuk gitu loh, bahasanya urun rembuk. Gimana dari mahasiswa katakanlah kesulitannya apa aja itu menghadapi ini cerita, terus dari pelaku usaha cerita terus, dan mencoba menjadikan konsensus atau titik temu. Jadi apa, dalam praktik kebijakan itu bisa saling terima gitu loh Mas. Ya jangan seperti ini terkesan ya satu arah yang dikatakan Mas tadi kan. Nah itu kan akan, nah ketika aku berpikiran analisaku, ketika hal ini selalu dilakukan, takutnya ada apa ya, ada yang orang yang ngompor-ngompor sehingga apa, sehingga melakukan perlawanan dengan seperti halnya di 98 dan seterusnya. Itu kan bisa kemungkinan terjadi karena mulai kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kan sudah mulai menipis itu. Ketika terus dilakukan ya akan menjadi kemarahan massal, dan kemarahan massal ini yang akan menjadi apa ya, menjadi pertempuran antara bangsa sendiri dengan bangsa sendiri. Itu sih Mbak. Jadi ya gitu, harus ada dua arah komunikasi dalam pembentukan instruksi bupati maupun instruksi wali kota. Itu sih. Kalau dilihat waktunya kayaknya udah banyak banget perbincangan, udah meluas. Mungkin ini pesan nih Mas yang benar-benar pengen ditekanin apa sih Mas? Yang memang dari semua perbincangan kita nih, buat Mas Oli dulu. Kalau dari saya pribadi, saya ingin aja sih menekankan untuk saat ini perekonomian kita kan lagi jatuh. Saya ingin di daerah kita dulu ya Mbak ya, di daerah kita saya ingin adanya ekonomi mandiri ya. Kalau adanya ekonomi mandiri, insya Allah perekonomian kita bisa berjalan dengan lancar ya. Gitu ya. Jadi ekonomi mandiri itu adalah swadaya masyarakat tanpa adanya ketergantungan dari yang lain. Gitu. Insya Allah kalau mulai dari situ, dari ekonomi mandiri, insya Allah perekonomian kita bisa naik. Karena untuk saat ini di pandemi ini sebenarnya bukan sisi kesehatan yang dikhawatirkan, kalau menurut saya, tapi dari segi ekonomi, ya kan? Karena utang kita terus bertambah. Dana COVID yang perlu Mas Mbak tahu, dana COVID itu belum habis sampai sekarang, ya kan? Belum habis. Selama belum habis mungkin PPKM bakal terus berjalan. Beneran, serius, coba aja lihat. Kalau sudah habis, mungkin bisa utang lagi. Intinya gini Mbak, ekonomi yang harus dinaikkan dulu saat ini. Ya, banyak orang yang mengabaikan kesehatan demi ekonomi, ya karena masih sehat. Benar nggak? Saya belum pernah lihat orang-orang pasar berkerumunan karena saya beri pasar tiba-tiba jatuh, gitu nggak ada. Ya. Jadi untuk saat ini menurut saya yang saya mau tekankan ya, untuk memulihkan ekonomi di daerah kita, kalau bisa kita mulai dari kita sendiri, yaitu di ekonomi mandirinya kita sendiri Pak. Gitu. Udah sih paling itu aja, ekonomi mandiri yang harus ditekankan. Ya kalau aku sih ada dua ya, untuk gini, untuk dari kekuasaan harapan kita itu melanjutkan apa, program PEN, pemulihan ekonomi disambut baik oleh daerah, harus membentuk satgas PEN untuk apa, untuk mencoba memikirkan cara-caranya memulihkan ekonomi di tingkat daerah yang menyesuaikan dengan lokal wisdomnya atau kulturnya dan seterusnya. Jadi itulah bentuk pemulihan ekonomi
daerah. Dan untuk para mahasiswa, kita itu sebagai kelompok penekan atau civil society, di mana kita berada di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah. Untuk ketika bahasanya Bung Karno nih Mbak, untuk kita itu penyambung lidah rakyat. Ya, kita jangan diam ketika rakyat itu merasakan kesedihan atau merasakan ketidakadilan, kita harus juga turun ke rakyat. Tapi ketika pemerintah juga membutuhkan kita untuk beriktikat baik kepada pemerintah, kepada rakyat, kita juga harus menyambut itu itulah. Jadi apapun perjuangan kita dari jalur mana saja, yang penting tujuannya sama, itu untuk keadilan dan kesejahteraan. Mungkin itu sih, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Oli, Mas Mukti yang udah memberikan kesempatan juga memberikan waktunya untuk perbincangan kita hari ini ya, dari bahasan PPKM dan juga penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini. Memang harapan kita ada nih gerakan atau kebijakan yang lebih baik lagi yang bisa memandang segala arah, terutama kepada masyarakat. Oke, kasih Mas udah menyempatkan waktunya. TikTok, all stop.